Halo teman-teman, selamat siang, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau kupas mengenai kejahatan-kejahatan di negeri ini banyak sekali ya. Ini mau saya kupas mengenai kejahatan jalanan ya, khususnya pencuri motor ya, begal ya. Itu di Indonesia masih marak ya, masih banyak sekali teman-teman. Ini yang terekam CCTV ya. Kalau yang nggak terekam CCTV, wah lebih banyak lagi teman-teman ya yang terekspos. Jadi khususnya di Jabodetabek ya teman-teman ini di daerah Bekasi banyak sekali itu para remaja pelakunya kebanyakan para remaja umur 20 tahun sampai 25 tahun ya. Itu banyak sekali dengan apa? Kadang-kadang pakai senjata api mainan ya, pistol mainan, menakut-nakuti gitu ya. Tapi kadang-kadang juga dia nekat sampai bawa senjata tajam juga, sampai bahkan sampai melukai ya. Nggak jarang juga yang sampai membuat sampai fatal gitu ya. Teman-teman, ini berita ini ada sebenarnya udah sering ya kita kalau lihat media itu ada yang apes kena gap oleh warga akhirnya sampai sampai meregang nyawa juga ada karena warga itu geram ya teman-teman. Kita ya sebagai rakyat kecil gini ya biasanya teman-teman untuk beli kendaraan aja nabung kredit ya, tahu-tahu lagi parkir di tempat parkir atau di rumah ini di dalam rumah nih ceritanya teman-teman ya yang video ini yang viral ini di daerah Bekasi ya. Ini di dalam rumah dia benar-benar masuk ke ini pagar ya, masuk ke pagar dan diambilnya motor itu. Ya namanya juga apes ya, dia tuh begitu udah berhasil starter motor ya pagarnya nggak ditutup mau pergi di arah berlawanan ada teman korban ya, teman yang pemilik motor aslinya itu dia tahu, motornya sedang keluar dari garasi dari rumah dibawa oleh orang yang dia tahu bukan pemiliknya karena dia temannya pemilik motor itu. Akhirnya ditabrak lah itu, diserempet gitu ya. Akhirnya terjatuh tuh malingnya ya, maling motornya itu terjatuh dan dia ngumpet di rumah warga. Ya, nah setelah ngumpet di rumah warga ketahuan oleh warga ya udah dikasih salam olahraga ya, dikasih bogem-bogeman oleh masyarakat dan akhirnya sampai meregang nyawa. Teman-teman salah satu apa ya kegeraman warga itu warga tuh sebenarnya geram sekali teman-teman. Itu dua orang ya, dua orang yang satu temannya itu diselamatkan oleh pihak yang berwajib. Bayang nggak teman-teman? Ya. Jadi anak-anak muda seperti ini kan seharusnya berprestasi ya atau bekerja dengan benar, bekerja dengan halal, mencari pengalaman ya kan anak muda 20 tahun, 25 tahun itu kan masa-masa produktif ya. Seharusnya dia berkarya, bekerja aja sebagai apa ya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya ya enggak. Jangan sampai mengambil hak orang lain dengan cara mencuri motor, ya melakukan kekerasan. Akhirnya begini, yang rugi siapa? Ya orang tuanya juga ikut rugi, ya anaknya dihajar massa sampai meninggal, ya dia udah dari kecil dari bayi diurusi, dibesarkan, disekolahkan. Setelah dia sudah mulai berpikir dewasa, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Akhirnya ya hukumannya seperti ini teman-teman. Ya, yang satu ditangkap pihak yang berwenang, kan dua orang nih ceritanya teman-teman. Seharusnya anak-anak sekarang itu ya berpikirnya harus apa ya, lebih smart, lebih cerdas, lebih kreatif ya, bukan semaunya sendiri, butuh uang, mencuri punya orang lain, nggak mau kerja keras ya itu kan anak muda yang apa ya, anak muda yang sampah masyarakat itu seperti itu. Ya, masa padahal usia 20, 25, 30 itu usia produktif yang bisa bekerja apa saja. Yang penting jangan malas, jangan gengsi. Bekerja apa saja. Ya, nah kebanyakan anak-anak saya sekarang dididik untuk gampang ya, berpikirnya gampang, instan, cepat, dapat duit, nggak mau berproses. Akhirnya seperti ini kan, ya rugi siapa? Orang lain rugi, orang tua rugi, semua serba rugi.
orang tua kehilangan anaknya, ya kan, nama baiknya hancur. Itu teman-teman ya, ini banyak terjadi. Ini di kalangan bawah ya teman-teman, di kalangan bawah. Di kalangan atas juga sama, orang-orang rakus banyak, pejabat-pejabat rakus banyak. Ya karena masyarakat ini ya teman-teman, rakyat ini nggak ada contoh yang benar-benar contoh yang baik dari atasnya, nggak ada. Karena atasnya juga banyak koruptor, jadi masyarakat bawah juga berpikir ya seperti itu. Karena contohnya nggak ada di negeri ini mana yang nggak korup ya, pejabat-pejabat yang nggak korup, yang amanah juga susah dicari hari ini. Oke, itu aja teman-teman ya, berita yang menurut saya tuh sangat sedih juga, menyedihkan ya. Ini anak umur-umur 20-25 tahun ya, itu kan anak-anak yang belum banyak pengetahuan, belum banyak pengalaman hidup, dia maunya semuanya sendiri. Ya terbawa informasi, terbawa keinginan, nggak mau kerja keras, akhirnya begini nih. Mudah-mudahan begini-begini bisa diberesin oleh pemerintah ya, tidak dibiarkan. Ini multi sebab ya teman-teman. Terima kasih, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.